pakai ini. Oh, ke bawah. Oke. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ada suaranya kah? Tes? Oke, ada. Aduh. Ya. Oh, ini dia. Ada Om Agung. Arya juga. Halo. Halo, Skal. Halo, halo Om, halo Om. Iya. Kabarnya Arya sudah datang. Oh, bersebelahan ternyata. Iya, kita Ini sebelahan. Ngelek. 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 Bukan ngelak, tapi gambarnya kotak-kotak. Bentar. Om. Nah, sekarang udah nggak. Nah, Kotak-kotak tadi. Oke, aman. jadi selamat malam para menyaners. Selamat malam Om Agung, Bapak Agung. Terus Romo Aryo juga. Romo Heskel. Ya, Nyai Vicky juga sudah datang. Selamat malam. Uh, malam ini kita akan membahas Atlantis Code 89. Masih dari Sang Puspot. Halo, kok hilang ya? Part Muter deh. 23,32. Judulnya Temuruning Sang Sapu Jagat. Bentarnya. Iya. Arya masih. Ini Taruh. Arya masih Ya. ngelek. Ya. Ya. Gambarnya apa? Putar-mutar di tempatku. Mutar tempatku gambarnya Aryo. Oh, enggak kalau ininya enggak, tapi Aryonya yang mutar-mutar. Oh, Aryonya. Oke. Eskelnya enggak, Arya Aryonya. lagi di Padahal ini ulang. satu ruangan ya. Iya, Nah, itu dia Om. satu ruangan. Mungkin sinyalnya berantem. Oke. Nah, muncul lagi. Nah, halo. Nah, sudah. Tapi sudah. gambarnya putus apa? Arya gambarnya kayak geraknya kayak keputus-putus gitu. Nih, kacau nih. Nih dihalangi Om ini kayaknya Om. Sinyalnya ini dihalangi oleh apa itu? Buka pintu. Tuh wifi biar masuk. Oh gitu? Nggak gitu. Suaraku tapi aman kan ya? Ya suaranya sih aman, gambarnya kotak-kotak. Tapi ya sekarang Nggak apa-apa. kadang Nggak kotak-kotak, apa. kadang enggak gitu loh. Oh, yang penting suaranya. Nggak Om. apa-apa, emang. Ini suara indahku Ya, emang. suaranya. Oke, Yang penting Suaraku tadi tempatnya Haskell ini. ini tempat Yang penting kenapa? Nggak, ini sebenarnya yang kita mau penting cerita nggak, tadi. slide-nya. Kita tadi mau apaan? cerita ya. Silakan Heskel, Bopo Heskel. Jadi untuk mempersiapkan malam ini, tadi kita berdua ke petilasan Eyang Jakarta dulu. Iya. Dan di perjalanan tuh semua sapu jagat tuh muncul. Tiba-tiba ada truk apa ya tadi ya? Tulisannya sapu jagat. Iya, truk apa nggak tahu tiba-tiba tulisannya nyalip di depan kita gitu. Sapu jagat. Wah, udah kaget nih. Wah, nih malam ini kita bahas sapu jagat, tiba-tiba di depan kita truknya sapu jagat. Kaget juga. Ya. Kaget dikit. Iya. Terus tiba-tiba di petilasannya silakan. Juga ada orang yang nyapu pakai sapu kerik. Jadi Sudah. sangat cocok iya. dengan malam. Iya, cocok banget sama tema ini kali ini. Kita ini gambarnya lucu. Ini gambarnya lucu banget sih. Ini Maksudnya? karena ada manusia-manusia kecil gitu yang kena sapu. Ya, kasihan sih. Oke, sebelum itu biasa disclaimer, jika ada para makelar leluhur jangan didengarkan ya. Ya, karena kita sudah punya makelar yang official. Jadi official Atlantis Series ada di Mbak Vicky Ananda dan juga Mas Rardian ya. Pokoknya yang selain itu meminta-minta uang jangan Itu Ya. bukan kita. bukan kita. Oke, kita lanjut aja ya langsung ya, Om. Kita mulai. Yuk, monggo. Lupa. Gue biasa host. Lupa. Slide 1. Sampah adalah sisa buangan dari sebuah produk atau barang yang tidak digunakan lagi. Sampah atau limbah tersebut dihasilkan oleh manusia ataupun alam.
nggak perlu dikomentari ya, kayaknya langsung aja deh. Slide 2, sampah yang dihasilkan manusia ada yang bisa didaur ulang oleh alam atau oleh manusia sendiri. Tetapi ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Itu pasti udah pada tahu juga, nggak perlu dikomentari ya. Lanjut, Aryo. Slide ketiga, sampah yang dihasilkan oleh alam rata-rata bisa digunakan untuk menyuburkan alam kembali dan kemudian dimanfaatkan oleh alam itu sendiri. Jadi kompos kompos ya. Kalau aku zaman waktu kecil dulu ya, seingatku beberapa orang di desaku itu kalau misalkan mau membuat pupuk itu mereka pasti akan mengambil dari ranting kayu atau daun-daun yang udah pada jatuh gitu. Jadi bukan yang masih ada di pohonnya gitu loh. Karena mereka ngomong bahwa kalau yang sudah jatuh ke tanah itu memang sudah saatnya untuk digunakan untuk menyuburkan alam gitu kan. Tapi kalau untuk yang masih hidup itu jangan dibunuh untuk dijadikan pupuk gitu loh. Kata orang-orang di desaku zaman dulu. Tapi zaman dulu emang di desaku yang namanya padi subur bener gitu, dan tanah itu juga bisa kalau sawah itu kalau diinjek gitu itu dulu bisa sampai lebih dari setengah betis loh dalamnya. Kalau sekarang ini lebih dari setengah betis, Aryo. Kalau sekarang ini sawah yang ada airnya gitu, yang sudah masih diairi kan paling-paling cuman sebatas sampai ke mata kaki. Mata kaki. Iya. Nah, jadi kayaknya zaman sekarang ini tanah menjadi lebih keras daripada zaman dulu gitu loh. Pada zaman ketika orang masih menggunakan aturan seperti itu gitu, bahwa membuat pupuknya itu masih alami, bukan pupuk buatan, dan masih dengan cara menghormati dari pupuk dibuat dari tanaman yang memang sudah mati gitu, bukan yang masih hidup untuk dimatiin untuk dijadiin pupuk gitu loh, Aryo. Tapi kayaknya sampai sekarang masih seperti itu ya, Om? Enggak. Kalau sekarang kadang-kadang bikin pupuk kompos itu dari padi yang harusnya masih hidup dibabatin gitu, dipotong jeraminya, kemudian dicampur sama kotoran hewan untuk dijadikan itu. Tapi kan padinya itu pada posisi padi yang masih hidup terus dimatiin alirannya kan. Jadi dia matinya kan bukan karena mati alami gitu. Iya benar. Kan padi itu aku nggak pernah ngeliat loh, padi kalau berisi itu merunduk harusnya tegak terus loh, kecuali kalau dibunuh petaninya kan. Iya, kalau udah mau dipanen kan. Iya. Itu kayak kalau airnya nggak di stop kalau begitu seperti itu. Jadi kalau airnya nggak di stop dan kalau kebutuhan dari padi itu kan dua kan, masalah nutrisi makanannya sama airnya kan. Kalau dua-duanya nggak di stop dia nggak akan pernah merunduk. Coba aja kalau nggak percaya, tanam sendiri. Ini yang jadi perkara adalah kalau zaman dulu itu kan biasanya menggunakan apa-apa yang ada di alam yang sudah jadi misalkan daun yang sudah jatuh, bukan daun yang masih ada di pohon yang dipotong untuk dijadikan pupuk gitu kan. Tapi kalau dulu kan daun yang sudah rontok gitu loh, yang memang sudah ini gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ sih, akibat yang tak lihat loh ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin karena aku tuh bukan orang biologi, tapi karena aku melihatnya begitu gitu. Ayo Aryo lanjut. Oke, silakan. Berarti peribahasanya salah ya? Yang makin berisi makin merunduk tuh salah. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang salah aku atau yang bikin peribahasa nggak tahu. Tapi aku nggak pernah nemu padi berisi itu merunduk, nggak pernah tahu. Gitu. Itu dibahas di seksi lain hari. Oke, lanjut. Kita keempat. Tanpa campur tangan manusia pun alam akan tetap akan tetap bisa lestari. Bahkan tanpa diberi pupuk dan tanpa disirami oleh manusia. Alam punya cara sendiri untuk bertahan dan berkembang. Kalau orang-orang di desaku loh ya, itu selalu ngomong bahwa pupuk yang terbaik itu justru kita ngambilnya dari hutan gitu. Jadi di hutan itu biasanya ada beberapa daun yang sudah rontok gitu kan. Makanya di bawah daun yang sudah rontok itu, yang pertama yang sudah agak lama rontoknya itu di bawah daunnya itu ada tanahnya kan. Nah, tanahnya itu yang biasanya diambil dijadikan pupuk. Kalau di tempatku dengan cara biasanya diambil dalam jumlah yang ya diambil beberapa secukupnya gitu. Terus kemudian nanti dimasukin ke ini ya,
kaos atau apa gitu, terus kemudian direndam dalam air hujan. Jadi air hujan itu itu terus kemudian nanti dibiarin kira-kira sampai berapa jam gitu loh. Aku lupa ya, kayak orang desa sih. Itu biasanya baunya itu bukan seperti bau busuk gitu, tapi kayak bau gula gitu loh. Nah, itu Loh, biasanya malah juga manis, dipakai untuk rasanya nggak tahu manis apa enggak, tapi nggak mau nyoba juga tapi kayaknya. ya ya nggak mau nyoba lah itu kan dari tanah yang kotor ya. Tapi teman-teman itu kalau dipakai untuk pupuk biasanya paling subur tuh yang kayak gitu gitu lah, Rio. Kalau di desaku ya. Tapi kan tradisi itu hilang ya, Rio, sekarang. Iya Tradisi sih, kayak gitu udah hilang. apalagi Jadi di kan kota. kalau ada daun rontok, daun yang rontok itu di bawah daunnya itu tanahnya itu yang diambil segegem gitu loh, dari tiap rontokan atau gitu. Kalau sekarang daun Dari bawahnya hutan biasanya. semen. Iya, dan bawahnya Iya. semen kalau sekarang. Sedih. Dan hutan itu kan nggak perlu dipupuk, nggak perlu disiramin orang juga nggak ada yang mati kan. Baik musim kemarau, musim ini tetap aja dia subur gitu loh. Karena ada pola sendiri gitu. Gitu katanya teman-temanku yang di desa. Yang masih Nggak tahu sih bertani kalau ya. dia nyiramin ya, tahunya malam-malam. Kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Iya. Oke, lanjut Aryo. Oke, lanjut ya. Berapa sih? 5. Slide 5. Alam bisa terlihat indah dengan caranya sendiri, meski tanpa campur tangan manusia. Lah iyalah. Kalau hutan itu malah kelihatan bagus, atau puncak gunung itu kelihatan bagus kan ketika nggak ditebang kan. Kita nggak dibangun apa gitu yang beda-beda gitu loh. Yes. Itulah pasti udah pada tahu untuk masalah ini. Lanjut aja. Oke. Slide ke-6. Meskipun alam itu indah, tapi dibutuhkan kebersihan dan iklim yang tepat agar bisa menjadi tempat hidup manusia. Manusia memang tidak bisa hidup di hutan. Ya bisa, tapi apa namanya tidak layak lah kalau hidup di hutan, karena memang ada perbedaan ini ya. Apa yang dikatakan tempat layak hidup bagi tanaman sama bagi orang itu beda gitu loh. Kalau bagi tanaman mungkin banyak daun rontok yang di bawahnya itu bisa bikin subur tanahnya. Tapi kalau untuk orang kan, kalau tempatnya seperti itu lembab tuh nggak baik untuk kesehatan orang kan. Jadi ada kebersihan yang harus dijaga gitu. Untuk manusia ya, katanya gitu. Yuk lanjut Aryo. Katanya. Gimana tuh? Oke sih. Oke. Katanya karena aku bukan petani gitu loh. Jadi teman-temanku yang di desa tuh kalau ngomong begitu gitu loh. Oke. Kita lanjutkan. 007. Maka segala kotoran yang berasal dari alam atau manusia haruslah disingkirkan agar tidak merusak pemandangan dan tidak menimbulkan bau yang tidak enak. Kalau bagi manusia ya, tapi kalau bagi alam mungkin beda ya. Bagi hutan lain, tapi kalau bagi manusia kan emang nggak bisa kan. Tapi yang nggak tahu ya, kalau ada orang yang suka dengan hidupnya lebih suka dengan yang kotor kan, mungkin ada yang suka. Tapi kalau aku ya nggak bisa gitu. Tapi kalau ada yang bisa ya itu haknya mereka gitu. Lanjut Aryo. Slide ke-8. Agar kebersihan dan kelanggengan manusia bisa tercapai, maka perlu ada petugas yang membersihkan sampah dan kotoran. Ya, kalau itu jelas ya, nggak perlu dibahas. Lanjut. Terbang dia. Salah satu dari para sanghyang ada yang bertugas membersihkan hal yang dianggap kotor agar bisa tercapai Habamayu Hayuning Bawon. Ada tugasnya sendiri, makanya ada yang namanya Sanghyang Sapu Jagat. Tapi itu siapa? Lalu nanti di belakang, di bawah. Untuk versi kita ya, jadi kita punya pakem sendiri. Jadi kalau ada orang yang mau mengkonfirm bahwa beda, itu mereka, itu terserah mereka gitu. Kalau punya pakem sendiri, kalau kita tidak akan meniru pakem orang lain ya. Yang kita terima ini ya ini gitu kan. Jadi beda dengan orang lain ya nggak apa-apa. Pokoknya kita tetap ada pakem kita sendiri gitu kan. Jadi kalau ada yang ngomong kok beda gini-gini, ya boleh, beda boleh dong, gitu kan. Lanjut Aryo. Iya. Oke, kita ke slide berikutnya. Hal yang harus diingat adalah bahwa tukang sapu atau juru kebersihan biasanya justru bukan berasal dari pihak yang membuat sampah berceceran di mana-mana. Kadang-kadang ada yang nuduh begitu ya. Ini kasihan mereka kan, mereka itu yang membersihkan kan. Membersihkan kan berarti bukan yang ngotorin, karena berarti kan mereka yang akan capek kan kalau daerahnya kotor.
Tugas mereka tuh bersihin bukan ngotorin kok. Nah, di sini kita harus definisikan dulu bahwa yang tukang sapu itu bukan yang membuat kotoran loh ya. Jadi tukang sapu itu yang membersihkan, bukan yang begitu juga sang yang sapu jagat itu bukan yang menciptakan banyak korban, Kotornya itu. tapi justru yang membersihkan, iya membersihkan itu gitu. Ayo Taryo. Yang ke-11. Karena yang membuang sampah sembarangan pastilah bukan pihak yang gemar membersihkan lingkungan. Iya sih. Setuju. Iya. Kalau ya jelas berarti bukan pekerjaannya kan? Bukan petugas yang nyapu gitu loh. Kalau orang yang membersihkan pasti nggak mau dong ada sampah berantakan karena dia kan capek, harusnya pekerjaannya jadi sedikit jadi banyak gitu kan. Oke, ini harus dilihat perhatiin dulu karena nanti jangan sampai ada yang menyalahkan sang yang sapu jagat kenapa ada banyak ini gitu kan. Nanti deh ke belakang aja, lanjut dulu Aryo. Oke, siap. Oke, lanjut. Slide ke-12. Jadi jangan menyalahkan sang petugas kebersihan, namanya, atas timbulnya sampah. Karena beliau pastinya juga kesal dengan kondisi kotor penuh dengan sampah tersebut. Yang jelas ada sampah itu bukan beliau seneng ya, gondok iya gitu loh. Makin bete sih. Karena Ya. petugas, ya makin bete. Nggak mungkin beliau tuh seneng. Orang-orang yang bertugas sebagai petugas kebersihan tuh pasti paling seneng kalau daerah yang dia jaga kebersihannya sudah bersih gitu, bukan daerahnya kotor. Dan bukan dia yang ngotorin, kan yang jelas. Karena kalau dia yang ngotorin, dia yang bertugas bersihin kan, nggak mungkin dia makanya. Lanjut Aryo. Slide 13. Sang petugas kebersihan pasti akan berusaha memindahkan sampah ke tempat yang sudah ditentukan. Nah, iya, karena dia kan tahu mungkin sampah ini diperlukan di suatu tempat atau gimana itu yang tahu mereka kan. Jadi yang jelas supaya tidak menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak enak, maka supaya manusia bisa hidup dengan nyaman itu di daerah yang tempat hidupnya manusia harusnya jangan sampai ada sampah yang itu gitu kan. Tapi kan bukan mereka loh ya, ingat loh ya, tetap bukan mereka yang membuat sampah loh ya. Slide 14. Semua sampah yang akan dibuang dikumpulkan dahulu di suatu tempat. Dan di tempat itu akan dipilah-pilah mana sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan mana yang sudah tidak guna sama sekali. Ya, makanya kan nanti akan dibedakan mana yang akan dijadikan pupuk, rabuk, atau dijadikan atau dibuang ulang total. gitu. Atau didaur ulang atau mau dibuang atau malah mau dibuang total gitu kan. Mau dibakar Karena gitu atau dibuang. Sekarang benar-benar ada gunanya lagi gitu. Lanjut Aryo. Oke. Sangat dikenal sosok yang bernama Sang Sapu Jagat yang bertugas menyapu apapun yang dianggap bisa membuat Arcapada dan dalam skala luasnya adalah Bawono agar menjadi lebih indah. Bawono itu alam raya ya, bukan bumi ya. Kalau bumi itu di versi kita itu adalah Artisopodo kan. Tapi kalau Bawono itu berarti rat atau Bawono atau rat itu berarti alam raya. Dan untuk versi kita loh ya, mungkin di Jawa mungkin juga ada yang ngomongnya beda lagi, tapi kan di kita ya kita kenal sosok itu. Tapi mungkin yang dikenal sama banyak orang lain ya. Sapu jagatnya siapa ya? Nanti sapu jagat kita nanti kita perkenalkan namanya siapa kira-kira gitu. Lanjut, Aryo. Menyeramkan. Oke, sangat jelas bahwa Sang Sapu Jagat bukanlah pihak yang membuat banyak korban jiwa. Justru beliaulah yang berusaha agar Arcapada menjadi lebih layak untuk ditinggali. Jadi sampah itu terjadi bukan karena beliau loh ya. Adanya korban itu bukan karena beliau loh ya, tapi beliau itu justru bumi itu layak ditinggali lagi gitu loh. Dan itu berarti olahnya siapa ya, kita bahas di episode sebelumnya ya, kalau nggak salah di 86 atau 87 atau 88 atau 89 lupa deh. 89 sekarang kok ya. Iya, Aryo. Aduh. Spoiler. Next, silakan. Jadi sudah sangat jelas munculnya Sang Japur Dipo bukanlah karena munculnya Sang Sapu, tapi karena ulah para Sukerto sendiri. Dari Sukerto, oleh Sukerto, dan untuk Sukerto. Jadi ini harus dimengerti ya bahwa
bahwa ini munculnya jamur tipe ini bukan untuk membersihkan kan, itu justru akan membuat suatu kotoran kan, dan membuat suatu bencana dan kotoran. Jadi itu bukan tindakannya sing sapu jagat kan, sapu jagat tidak seperti itu tindakannya. Gitu. Jadi ini jelas bahwa yang membuat itu bukan beliau ya, jagat, tapi itu adalah tindakan dari Soekerto. Dan masalahnya kan seperti yang kita omongkan berkali-kali ya, bahwa tingkat apa namanya pemahaman orang bahwa apa yang dikatakan anugerah itu mungkin beda antara orang di negara kita dengan orang di daerah Murup sana, itu mungkin beda gitu loh. Kalau di sana mendapat jamur tipe itu adalah anugerah, nah, makanya bisa membuat aja dikatakan profesor kan yang bisa bikin, ya bisa membuat itu dikatakan jenius gitu kalau di sana. Makanya mendapatkan jamur tipe kalau di sana itu adalah anugerah, kalau di kita enggak, itu bukan anugerah gitu. Jadi ada perbedaan asumsi antara kita dan sana gitu loh. Ya, itulah perbedaan kita dan mereka. Lanjut Aryo. Oke, silakan. Kehancuran demi kehancuran yang menjadi efek domino dari adu besarnya jamur dipo oleh juga bukan karena kesalahan sang sapu jagat. Jadi apa yang ditimbulkan efeknya itu bukan karena yang sapu jagat yang bertindak ya. Yang pasti ingat itu ya, bahwa itu adalah karena mereka adu jamur dipo gitu kan. Karena mereka adu jamur dipo itulah yang akan Aduh. Iya, tapi kan itu yang adu jamur tipe bukan sang yang sapu jagat, ya kan? Jadi kadang-kadang ada yang mikir bahwa, kadang-kadang mereka berpikir bahwa apa namanya, ada beberapa orang yang akan berpikir bahwa ini kalau akan nagih janji berarti akan ada bencana gitu kan? Enggak, beliau itu justru bagaimana menghilangkan itu kok, bukan yang memulai bencana gitu. Lanjut Aryo. Make sense. Efek kerusakan dari adu jamur dipo yang dibuatkan dan dihasilkan oleh para Soekerto tidak akan sesederhana yang dibayangkan. Karena ada efek domino yang tak terjadi, sehingga jelas ini bukan kehendak dari sang sapu jagat. Seperti tadi dikatakan di awal bahwa sampah itu bukan dihasilkan oleh tukang sapu, ya kan? Yeah. Tugas kebersihan itu tidak akan mau membuang sampah sembarangan atau mengotori sembarangan tempat, itu nggak akan. Jadi kalau terjadi kotoran dan sebagainya itu pasti adalah ulah di luar si sapu jagat, sang sapu jagat. Yeah. Jadi efek dari yang bertugas bukan sang sapu jagat, iya, karena dia untuk membuat alam jadi lebih baik, bukan membuat alam lebih buruk gitu. Ya walaupun beliau tambah ngenes saja kerjaannya, harusnya nggak ada jadi ada gitu, gara-gara ada just definisi Soekerto kita dengan yang ada di wayang beda ya, karena yang kita terima ternyata beda banget dengan yang dijelaskan di wayang. Soekerto itu kalau di kita adalah dari kalangan yang memang untuk mangsani Bathara Kala kan, dan itu bukan seperti ontang-anting, seperti apa kembar laki-laki bukan itu ternyata. Yang tak terima nggak begitu ya. Jadi kalau versi Atlantis nih, ini kita disclaimer dulu. Versi Atlantis, versi kita. Jadi versi kita. Itu bukan seperti yang dicerita yang ada di wayang kulit yang seperti itu ya. Karena pakem yang kita terima tidak begitu gitu. Jadi yang dikatakan tadi, jangan khawatir kalau misalkan cuman sebagai anak tunggal atau jadi anak cuman punya 5 bersaudara. Cuman 5 bersaudara atau 2 bersaudara atau 3 bersaudara gitu-gitu itu kan. Misalkan dikatakan ontang-anting itu berarti kan 2 anak ya, atau Sendang Kapit Pancuran berarti anak 3, di mana laki-laki sulung sama ragil, terus yang tengah perempuan. Bukan itu ternyata yang tak terima. Yang tak terima dari Mbah Tunggul, enggak kok, Soekerto enggak seperti itu. Jadi katakan beliau tidak seperti itu. Soekerto itu bukan itu gitu. Gitu ya. Itu ya. Kita mendefinisikan sendiri sesuai dengan yang kita terima. Jadi kalau dikatakan kok beda dengan pakem, ya ben toh, kita punya bahasa sendiri kok. Gitu ya. Perbedaan itu indah. Jadi di sini sekalian untuk supaya orang jangan gelisah gitu loh kalau dikatakan dia Soekerto. Enggak, kita nggak ngomong itu. Gitu. Soekerto yang kita katakan tidak seperti itu. Memang mereka bisa bikin jamur dipo kan, iya kan? Berarti yang bisa bikin jamur dipo Soekerto.
Atau Ya, enggak? Atau yang punya? ya, yang punya, yang Ah. bikin dan sebagainya gitu. Harusnya lo. Lu tadi mau jadi teknik nuklir bukan? Yuk. Lanjut dong. Ya, lanjut. Silakan. 20. Maka ulah para Sukerto yang saling beradu jamur dipo tersebut sebenarnya justru menjadi hal yang sangat menjengkelkan bagi sang sapu jagat. Ini kayak tadi udah ya. Ya, karena paling jelas itu gini ya, munculnya kan menjadi berantakan kan. Tugasnya beliau itu kan menata kan, bukan membuat menjadi lebih buruk gitu loh. Ya mesti jengkel kan. Tapi kan itu ulahnya mereka kan. Masalahnya gitu kan, dan ya wes beliau bertindak setelah itu kan, berarti bukan pada saat itu gitu kan, gitu ya. Jadi supaya tidak salah terima dulu, jangan sampai berpikir bahwa kisah jagat muncul untuk membabat orang, itu tidak loh, jangan sampai kita berpikir seperti itu. Tugas beliau bukan itu. Dia membereskan, Oke. merapihkan yang sudah Ya, terjadi. ya sudah, yang sudah berantakan gitu. Lanjut, ayo. Lembur. Karena tugas sang sapu jagat tidak hanya mengurusi arca pada saja, tapi juga seluruh bawono atau alam raya ini. Dengan adanya adu jamur dipo akan membuat beliau menjadi bertambah sibuk, padahal sebelumnya pun sudah sangat sibuk. Ya karena paling tidak memang kerjaan beliau tidak cuma itu gitu loh. Dan memang Arcopodo ini bagi beliau menjadi daerah yang paling bikin ngeselin dewe gitu, paling ngeselin sendiri karena ributnya di sini mulu gitu loh. Di satu jagat wilangan satu kita, jagat wilangan ada banyak kan. Jagat wilangan itu versi saya adalah galaksi gitu ya. Versi kita kan kalau ada orang ngomong bahwa leluhur kita vocabulary tentang angkasa luar itu masih kurang, enggak. Ada banyak kok, cuman malah banyak yang juga mungkin belum dikenal di itu, di astronomi. Science. Dan kita punya bahasa sendiri gitu kan. Dan kita ngomong galaksi itu adalah jagat wilangan gitu. Itu versi Atlantis series ya. Oh ya, BTW itu tadi kata-kata tadi tuh ada di Atlantis series di versi-versi awal ya, di seri-seri awal. Iya. Jadi kalau mau tahu, Jadi nonton awal-awal ya, guys. lihat. Semangat. Jadi Cari galaksi sendiri. jagat wilangan itu ada banyak, dan satu jagat wilangan itu ada beberapa, ada banyak bintang. Dalam satu bintang itu ada beberapa planet yang mengintarin gitu ya. Jadi ini kita pakai bahasa yang dimengerti orang dulu gitu. Soalnya bahasa yang kita mengerti kan mungkin beda ya, orang nggak akan paham kalau aku cerita gitu. Jadi di antara sekian banyak jagat wilangan itu ada satu jagat wilangan yang namanya kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan atau di dalam bahasa Inggris dikatakan Milky Way. Dalam satu jagat wilangan itu salah satunya ada matahari, dan di dalam beberapa planet yang mengitar matahari ada Arthropoda ini atau bumi ini yang dianggap paling ngeselin bagi sang sapu jagat, karena paling bikin sibuk sendiri gitu dibandingkan yang lain gitu. Lanjut Aryo. Paling berulah. Dan sayangnya atas semua peristiwa yang merusak tersebut, biasanya sang sapu jagat akan padahal bukan beliaulah yang memusnahkan peradaban. Nah itu yang sejak tadi kita ungkapkan di situ ya. Makanya penggambaran dari awal tuh selalu kita bicarakan dulu bahwa tukang sapu bikin kotoran loh, gitu loh. Tukang sapu itu bukan yang bikin kotoran, tukang sapu itu hanya bersihin. Kalau tukang motongin rumput itu ada sendiri gitu loh, bukan tukang sapu gitu. Jadi kalau ada yang kebabat, itu yang babat bukan tukang sapu gitu. Lanjut Aryo. Bahkan jika sang sapu jagat terlambat membersihkan pun akan dianggap sebagai biang kerok timbulnya kotoran. Serba salah ya? Ya serba salah memang. Dan di sini aku pernah mendengar di beberapa orang itu kalau ngomong bahwa ini nanti kalau nagih janji berarti dia akan gini. Ini sapaan, bukan itu loh yang dia kerjakan itu. Dia itu mengerjakannya setelah situasinya tuh berantakan baru diperbaiki gitu kan. Baru dibersihkan gitu. Ayo Aryo. Oke. Akhirnya di-reveal. Pada tradisi Jawa, dalam wayang kulit Jawa kita mengenal sosok Punokawan yang selalu mengikuti togok
yang bernama Sarawito. Nah, di sini ada dua sosok. Ini kan kita harus perhatikan bahwa sosok ini ada di mana aja sih. Saat ini kan ada di Tanah Sabrang. Tanah Sabrang itu di mana dan kenapa beliau pergi gitu kan. Jadi seharusnya kita mengerti siapa yang pergi, itulah yang yang dulu pernah tidak cocok dengan kondisi tanah Jawa pada masa dulu itu gitu. Lanjut Aryo. Sarawito kadang juga disebut sebagai Bilung. Ya, itu nama lain. Lanjut Aryo. Oke. Maaf. Di luar negara kita, di tanah Sabrang atau di daerah yang oleh leluhur dinamakan Surabaya, juga dikenal sosok Sang Sarawito ini. Mungkin kurang. Di daerah yang dikatakan akan murup itu, di daerah sana itu, jadi kan kita sudah ngomong loh, yang kita namakan Surabaya itu bukan Surabaya Jawa Timur loh, karena Suro itu tempat, Boyo itu bebayani kan, tempat yang bebayani itu daerah yang akan murup. Ini punyanya Haskell muter-muter, oh udah nggak muter-muter. Oke. Jadi itu ada di daerah sana ya, dan di sana Sarawito dikenal sebagai apa ya mungkin pada tahu sendiri lah. Lanjut Tara. 27. Di tanah Sabrang juga digambarkan bahwa Sang Sarawito atau Bilung inilah yang membawa karung. Karung tersebut akan digunakan untuk menggulung hal-hal yang tidak baik. Ya, harusnya udah mulai jelas ya bahwa Sang Sapu Jagat itu siapa gitu loh. Bahwa yang Sapu Jagat itu bukan tadi yang di depan, tapi justru yang di belakangnya gitu kan. Lanjut. Oke. Karena tugas itulah, maka kadang beliau dianggap menakutkan dan dianggap jahat. Padahal yang dilakukan itu justru yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Di sini kita versi kita ya Aryo ya. Jadi kan rata-rata orang ngomong Sabdo Palon adalah Semar. Kita bukan ya, Sabdo Palon bukan Semar. Kalau kita Sabdo Palon adalah Ki Lurah Togog. Terus yang kedua ada yang ngomong Ki Sapu Jagat itu Semar. Kita bukan. Kita ngomong Ki Sapu Jagat itu bukan Semar juga bukan Togog, tapi itulah Ki Lurah Sarawito kalau bagi kita. Tapi kalau orang lain mau mandisan semuanya disemarin, apa-apa Semar ya silahkan gitu ya. Lanjut. Monggo. Kita tidak melarang perbedaan. Ya, kita punya pakem sendiri ya. Berdasarkan menyan kita. Kita berbeda. Apa nih? Di tanah Sabrang, Sang Sapu Jagat digambarkan selalu mengikuti Sang Hyang Antigo, yang selalu berpakaian merah dan putih. Ya, Cara Antigo di sana kan memang digambarkannya seperti itu kan. Selalu memberi hadiah kepada anak-anak kecil yang sebagai anak-anak yang masih menggunakan wujudnya dia gitu kan. Yang beliau datangi selalu seperti itu. Bukan anak-anak yang tidak menggunakan wujudnya dia, bukan orang yang tidak menggunakan wujudnya dia. Karena Sang Hyang Batara Antigo itu posisi anak-anak yang masih. Ya seperti itulah. Pernah kita ngomong kok di episode-episode yang lalu, cuma lupa di yang mana. Ya. Semangat guys carinya. Itu kayak pakai stagen deh BT. Ini. Kayak pakai stagen dia. Kayak udah. Lanjut. Apa namanya? Kamus. Oke. Nomor 30. Penggambaran di tanah Sabrang ini sangat jelas bahwa Sang Sapu Jagat akan datang pada saat salju turun. Yang jelas pada saat di mana kondisi di tanah murup itu supaya nggak gampang murup ya, berarti kan pada saat ketika di sana sedang dingin harusnya gitu loh, supaya kan tujuan beliau itu mendinginkan keadaan, jadi pasti datangnya pada saat kira-kira kalau kondisinya pas panas ya pas pada saat harusnya beliau dinginkan dulu kan. Lanjut Aryo. Ini next. Sebenarnya bentar, lanjut deh. Karena saat salju turun, maka udara akan terasa sangat dingin. Sehingga semua yang sudah menjadi sampah cenderung tidak menimbulkan bau. Ya, dan lebih gampang toh, karena untuk bersihnya juga akan lebih gampang kalau kita ini ya. Misalkan bersih, ya mungkin gimana ya? Kalau beliau punya cara sendiri kan, beda dengan manusia ya. Yang jelas seperti aku kalau mau nyapu itu kalau pas namanya batch
cek dan ketika tanahnya kering itu lebih gampang pas tanahnya kering gitu loh. Iya. Kalau nyapu halaman depan gitu paling tidak. Nah, becak itu rasanya daun disapu berkali-kali kok kayak nggak gerak-gerak gitu kan. Setengah nempel tanah gitu kan. Jengkel sendiri kadang-kadang. Nah, kalau beliau punya cara lebih suka pada saat kondisinya dingin karena supaya apinya beliau juga adem gitu loh. Karena pasti jengkel tau itu karena jagat yang beliau tata kok malah jadi berantakan gitu gara-gara adu jamur tipo itu. Maka Biar beliau nggak pasti keringetan milih di pas saat nyapu. iya, termasuk itu. Lanjut Aryo. Tapi ini aku punya pertanyaan. Saya ini aku juga kemarin ini habis baca-baca tadi ya. Ini tentang ini munculnya salju ini tuh alamiah atau hasil dari Soekerto tadi sih? Enggak, Jeng. Saljunya Kalau ini. itu memang ini toh pada saat apa namanya muncul itu berdasarkan musim ketika Sangyang Kayangan apa namanya Eko Cokro sukuning Kayangan Eko Cokro itu lagi pas agak mendekat ke bumi kan biasanya. Ada ya itu ini deh. Mungkin tidak perlu dijelaskan terlalu detail ya. Yang jelas memang itu musiman kan. Jadi dalam waktu 1 tahun pasti beberapa kali ada saatnya muncul dan ada saatnya nggak ada gitu kan di sana. Karena ini tadi aku Gitu. baru baca, Om, katanya ada teori doang nih, masih teori doang, katanya itu salju itu bisa turun setelah ada jamur dipo. Katanya. Katanya. Secara teori karena Ya. katanya dia menutupi stratosfer, jadi suhu Jadi dingin. suhu bumi jadi lebih dingin. Muncul salju. Jadi salju. Apakah ini Ya gara-gara nanti jamur bisa nanti bisa dilihat apakah begitu apa tidak karena itu kan teori dari beberapa orang gitu kan dari orang yang nggak tahu kita kenal juga nggak kan tugasnya Iya sih. Kilurah Sapu Jagat itu untuk supaya bumi tidak tertutup itu kan supaya orang Iya. bisa hidup loh kalau tertutup itu ya orang nggak bisa hidup lah gitu. Benar. Lanjut Aryo. Oke, kita lanjut. Lanjut. Karena suhu yang dingin membuat bakteri yang tidak menimbulkan karena suhu yang dingin membuat bakteri yang bisa menimbulkan bau busuk akan berhenti beraktivitas. Sehingga cuaca dingin akan digunakan sang sapu jagat untuk saatnya membersihkan arca pada. Ya paling tidak lebih gampang bagi beliau kalau bagi kita ya nggak mungkin nggak gampang bagi beliau mungkin masa paling gampang adalah masa itu gitu. 33. Namun, tidak semuanya akan dibersihkan oleh sang sapu jagat. Karena ada yang akan digunakan untuk menyuburkan alam. Kan memang ada yang akan dijadikan untuk pupuk itu ada dirabuk dan mana yang enggak gitu kan akan dipetani lagi oleh beliau gitu loh. Dan ingat loh ya bahwa yang membuat perhara itu yang membuat kerusakan itu bukan Kilurah Sapu Jagat ya, bukan Sangyang Sapu Jagat loh ya. Itu yang harus diingat-ingat berkali-kali loh karena di sini kan banyak orang yang kemudian ini karena beliau lagi nyapu maka pada bencana enggak ya, bukan begitu ya. Jadi bencana itu muncul bukan karena beliau nyapu gitu loh. Gitu. Beliau itu justru karena gara-gara ada bencana itu makanya beliau bersihin gitu kan. Lanjut Aryo. Rajin. Ya rajin dong. Juga akan ada yang akan dibawa pergi jika hanya berpotensi merusak arca pada. Ya, karena itu ada di Serat Mandologiri bahwa apa yang membuat rusaknya alam raya itu sudah jelas diceritakan di sana. Cuman perbedaannya adalah di Serat Mandologiri versi yang diketahui banyak orang dan kita itu ada di Soekerto dan ada di Sastro Banyak Dalang, Sastro Pinedati dan itu beda. Aku lihat lah yang kita terima gini, yang beredar ini gitu. Jadi lain ya, dia di bagian itu. Sastro Banyak Dalang, Sastro Kumbolo Geni, Sastro Pinedati, apa lagi? Aku lupa. Ada beberapa sih yang agak beda. Ya, Sastro Ruat Panggung juga lain. Sastro Kolo Cokronya juga beda. Yang kita terima ternyata lain banget. Karena misalkan seperti ada kata-kata gini ya, Yo Marojo Joyromoyo itu kan kalau dikatakan kan yang akan yang menjadi raja adalah Sang Joromoyo. Joromoyo itu kan titisannya Bathara Kala. Sedangkan yang kita terima kan Yo Marojo Nir Joromoyo gitu kan. Ada kata nir di tengah gitu loh. Jadi jangan Ada sampai kata- si Yamorojo ini. Nah, jadi yang si menjadi Joromoyo. raja, yang menjadi raja bukan si Joromoyo. Kalau yang kita terima kan betul. Iya. Kalau di luar Ada juga kata-kata gini kan,
ya si lopo polosio gitu. Jadi yang sedang sengsara hajarlah sekalian gitu kan kalau diartikan. Sedangkan yang kita terima kan ya si lopo nir polosio gitu kan. Jadi tidak boleh diajar gitu loh. Jadi ada bedanya banyak banget sih. Terus apalagi definisi Soekartonya beda banget. Yang kita terima nggak begitu gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kok aku udah terlahir kayaknya kalau diwayang kayak ukuran Soekarto, apa yang dimaksud sama Atlantis Series itu kita enggak ya, bukan. Soekarto itu sana yang lagi Arab bikin murup-murupan itu yang melaju jamur tipo itu kalau versi kita gitu loh. Tapi kita tidak melarang ya. Kita tidak melarang ya kalau orang ingin berpikir berbeda. Ya, perbedaan itu indah. kita tidak melarang. Berarti sastra ruwatan juga berbeda. Oh, beda banget, sangat beda. Sangat beda. Dan dalam sastra pangruatan itu seharusnya paling gampang itu kalau ini ya mungkin yang pernah diterapkan Arya sampai nggak bisa kelihatan orang dan sebagainya itu kan harusnya ada di situ gitu. Coba gitu kan. Iya kan? Enggak, aku no comment. Nah ya, jangan gitulah. Pernah ngilang kan? Kita nggak bisa dilihat orang gitu. Gimana? Kaget sendiri gue. Memang sakti. Kaget. Dah, ayo kita lanjut. Lanjut. 30 lin. Dan ada juga sampah yang akan ditimbun. Karena alam juga butuh energi untuk kelangsungan kelestariannya. Iya, karena tidak semuanya harus dibuang kan. Masih ada yang bisa digunakan ya digunakan gitu. Paling tidak untuk bantu geotermal dan sebagainya gitu kan. Dan beliau punya cara sendiri yang belum bisa kita definisikan di sini. Karena kalau cerita panjang banget itu, karena itu penjelasan dari sastra Mandologiri versi kita ya. Jadi bukan versi yang beredar. Gitu. Versi babat menyan lah, gampangnya gitu aja deh. Oke. Lanjut, Arya. Maka kadang bau yang digunakan untuk kekuatan alam, terdapat bau yang mirip kadang dengan bau sampah, meskipun dihasilkan bukan dari sampah. Seperti apa namanya pusat-pusat geotermal terutama ya, atau ini ya di beberapa tempat yang menghasilkan sulfur, belerang dan sebagainya, baunya bau busuk kan biasanya di situ kayak bau telur busuk dan sebagainya itu kan mirip dengan bau sampah, mirip dengan bau kentut malah kadang-kadang. Tapi memang itu diperlukan oleh alam gitu kan. Lanjut, Aryo. Lanjut kita. Karena Arcapada juga butuh tenaga. Dan salah satu tenaga tersebut adalah tenaga yang dihasilkan dari sesuatu yang dengan sengaja ditimbun oleh sang sapu jagat. Cuman beliau pasti akan menghilangkan bagian-bagian yang bisa membahayakan orang gitu kan. Yang bisa membahayakan manusia akan dia bawa pergi. Lah bawa perginya kemana itu urusan beliau, bukan urusan kita gitu. Makanya kita nggak tahu. Lebih baik dianggap nggak tahu. Lanjut, Aryo. 38. Karena sang sapu jagat juga harus tahu kalau Arcapada harus terus berputar. Dan cara berputarnya adalah dengan putaran yang konstan agar manusia tidak merasa terguncang. Kalau rut gitu kan, ya kita naik mobil, kalau misalkan mobilnya tiba-tiba direm mendadak kan kita terpental ke belakang kan. Kalau tiba-tiba digas kan kita juga maju ke depan gitu. Bumi juga gitu kan, kalau tiba-tiba gerakannya berubah, misalkan dari satu putaran artinya 24 jam, 3 jam gitu. Tiba-tiba kenceng gitu karena gara-gara efek jamur tipo kan, atau tiba-tiba melambat gitu. Itu kan juga pasti ada efek goncangan yang kita rasakan kan, itu tidak baik untuk kehidupan kan. Makanya memang sang sapu jagat termasuk itu kan tugasnya. Lanjut, Aryo. Jadi untuk mencegah itu semua berarti ya. Iya. Versi kita ya. Versi kita. Kalau versi kita. Orang lain boleh. Karena efek dari bedil muni ngaduloko akan menyebabkan munculnya jamur dipo yang bisa merusak pola putaran bumi. Ya pasti karena ada tenaga yang sangat besar, itu pasti akan pengaruhi itu. Bukan hanya putaran bumi ya, rotasi bumi, revolusi bumi juga pasti akan ada efek perubahannya pasti ada. Sehingga ini tugas sapu jagat untuk membenarkan ini semua kan. Jadi inilah ya, bahwa kita ngomong bedil muni ngadulogo ana ing Surabaya, itu kita ngomongnya itu Surabaya tanah murub ya, bukan di LCS ya. Jadi kalau ada yang ngomong
jamur tipe akan keluar dari LCS itu bukan kita. Kita ngomong dari berkali-kali bahwa memang akan ada jamur tipe, tapi bukan LCS tempatnya gitu. BTW, Karena apa? Belambangan tidak akan berani perang. Apa namanya? Belambangan versi kita ya. Wong sama Taiwan aja cuman muter-muter doang nggak berani perang kok mereka. ya, jadi tahu lah ya, Cuma ini tahu Belambangan tuh mana dan kira-kira Muruk tuh di mana. Kalau Iya. nggak tahu silahkan baca sebelum-sebelumnya. Semangat. Ya cuma satu pulau kecil aja loh. Itu cuman beraninya nantang-nantang doang. Tapi makdir tenan orang wani. Lihat aja, pasti nggak berani. Yakin, Iya. nggak wani. Sama yang satu pulau aja nggak berani. Ya, sama satu pulau kecil aja nggak berani kok mau ada dari sana gitu loh. Jamur tipe nggak mungkin dari sana. Dari Lanjut, Ukoro Indo. Ayo lanjut, silakan. Mana sih? Waduh. Sang sapu jagat juga sangat menyadari jika keberadaan jamur dipo akan mengubah arah Arcopodo akibat perubahan momentum. Ya, karena ini ya seperti ada dorongan sehingga bisa lepas dari orbit dan sebagainya, terus putarannya juga bisa berubah. Itu tugas dari beliau untuk membenarkan itu. Lanjut dulu Aryo. Oke, next. Karena bagi sang sapu jagat adalah tugas yang sangat penting untuk menjaga Arcopodo agar tidak keluar dari lintasannya. Ya kalau keluar dari lintasan kayak menjauh dari matahari kan kita semua kedinginan Aryo atau terlalu dekat dengan matahari ya kobong semuanya. Ya beliau memang tugasnya salah satunya itu. Jadi jangan disalahkan ketika beliau bertugas gitu. Lanjut. Dan aku pernah dengar sih katanya itu posisi bumi itu benar-benar sempurna. Katanya gara-gara kita lebih dekat berapa ribu kilometer, kita kebakar lebih jauh kedinginan. Posisinya gitu katanya. Iya. Secara saintifik. Iya, memang seperti itu. Makanya harus dijaga kan. Keberadaan beliau itu pentingnya di situ itu untuk menjaga ini semua. Cuman kan ya itu terserah ya, ada orang yang nganggap ini juga kita cuman dongeng toh. Jadi kalau memang tidak wajib dipercaya. Tidak boleh wajib dipercaya. Tidak boleh, tidak wajib. Percaya silahkan, nggak percaya ya monggo. Sumonggo. Apalagi tidak dipungut kita biaya. juga tidak menerima dan kita juga tidak menerima kalau misalnya ada orang beritahu pakemnya kok gini-gini nih, kita berhak untuk tidak menerima cerita orang lain juga, karena kita juga tidak meminta orang lain untuk mendengarkan kita kan. Jadi kalau ada orang mengusulkan cerita ini, kita tidak mendengarkan ya, maaf kita nggak mau dengerin karena pakem yang kita terima begini dan kita tidak mau diskusi. Pakem kita begini ya begini. Kalau nggak mau untuk tidak percaya kita nggak apa-apa, karena kita memang punya bahasa sendiri dan punya pakem sendiri yang tidak sama dengan pihak lain. Jadi kalau ada orang yang ngomong sama nggak beda, nggak mau samakan. Makanya kita jangan dikasih usulan karena nggak akan kita baca. Bahagia banget. Aduh, next. Karena yang diinginkan oleh sang sapu jagat adalah agar Arcapada tetap pada lintasannya. Ya, karena tadi diomongkan Aryo kan. Seperti itu, makanya nggak perlu tak jelasin. Lanjut. 43 nih. Karena apabila Arcapada terlalu dekat dengan sang surya juga akan membuat kehidupan tidak nyaman. Ya, tadi Aryo juga udah ngomong perkara itu. Jadi kayaknya nggak perlu di ini. Udah baca. Iya. Udah pernah baca. Udah baca. Pun jika terlalu jauh, juga tidak akan layak untuk ditinggal. Ya, iya toh. Ya jelas kedinginan kita pasti. Lanjut. Aryo. Winter. Bagus sih gambarnya. Ulang. Artima. Padahal ini semua karena disebabkan oleh para Sukerto yang adu jamur dipo dan mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan pada pola putar dan lintasan Arcopodo. Tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang ya, bahwa ini cuma ledakan begitu terus kemudian efeknya cuma terjadi apa gitu. Tapi ini efeknya itu panjang, tidak cuman pada dalam buminya saja, tapi sampai bisa keluar lintasan dan kemudian ada perubahan putaran dan sebagainya. Makanya ini tugas dari Kilurah Sapu Jagat ini benar-benar berat. Makanya memang ya benar-benar dewonge Jawa Antah bener gitu yang harus bisa bertindak itu.
Maka ya kalau kita memang mendewa-dewakan, tapi kalau mereka ada orang lain tidak boleh mendewakan, ya itu hanya mereka. Wong kita juga dongeng, gitu kan? Betul sekali. Kita nggak mau dipaksa. Berarti aku mau nanya, berarti ini jamur diponya segede apa? Berarti lebih jauh lebih gede daripada yang di ini ya, negara Japa Mantra, negara Japa Mantra. Iya, Japa Mantra. Negara Japa Mantra itu ya lebih gede daripada itu. Kalau itu belum seberapa ya, ini lebih besar. Nanti harusnya lebih besar nanti. Makanya di daerahnya aja dikatakan Surabaya kan. Terus dikatakan juga daerahnya dikatakan sebagai Eropa gitu, dan daerah Murub itu bukan kita yang mendefinisikan loh, mereka sendiri loh yang dengan bangganya menyatakan itu. Wong kita nyebutnya bukan itu. Murub. Kita nyebutnya Eropa. Kita nyebutnya yang lain. Salah. Kita yang lain. Liga. Ya, next. Hotman. Ya. Betul. Sekali lagi diingatkan bahwa munculnya jamur lipo bukan ulah dari sang sapu jagat. Juga bukan karena keinginan sang sapu jagat, tapi lebih karena dianggap hasil dari kecerdasan Parsukerto di tanah Sabrang. Ya, anugerah tepatnya mungkin bagi mereka, Rio. Itu anugerah, itu mereka menganggap itu adalah anugerah, dan mereka yang bisa membuat itu dan bisa menggunakan itu kan dikatakan jenius katanya. Makanya itu anugerah toh. Mereka nyebutnya gitu kok. Gajinya gede gitu. Jadi itu kan anugerah toh bagi mereka. Tapi kalau bagi kita itu bukan anugerah gitu kan. Bagi kita loh ya, tapi bagi orang di luar kita dikatakan anugerah ya nggak apa-apa. Makin dekat sama Tuhan itu ya. Masing-masing orang. Next yuk. Dalam Babat Menyan sudah sangat jelas bahwa sang sapu jagat bukanlah Ki Lurah Semar. Ya. Artinya lucu-lucu ya. Jadi kalau yang kita tahu kan bingung juga kadang-kadang kalau bicara dengan banyak orang, apa-apa tuh Semar, Sabdo Palon Semar, Noyo Genggong Semar, Sapu Jagat Semar. Ya kita punya definisi sendirilah gitu aja. Bahwa itu bukan Ki Lurah Semar, Semar itu beda lagi gitu. Lanjut, Aryo. Masih dalam Babat Menyan, sang sapu jagat juga bukanlah Ki Lurah Togok, tapi adalah pengikut Ki Lurah Togok. Ya, jadi bahwa sapu jagat itu bukan Sabdo Palon gitu ya. Lanjut, Aryo. Sang sapu jagat juga apalagi buto yang berwarna hitam. Meskipun sang juga sering terlihat berwarna hitam. Ya. Walaupun kelihatan sering bawa karung warna hitam dan sebagainya itu ke sana ke sini gitu, dan pakaiannya kadang-kadang juga hitam, tapi beliau bukan buto, makanya bukan makhluk bertaring gitu. Lanjut, Aryo. Karena sang sapu jagat tugasnya bukan memangsa tapi membersihkan, maka sang sapu jagat bukanlah bertaring, tidak mungkin bertaring. Ya, bukan buto, bukan makhluk bertaring gitu ya. Jadi dan bukan yang merusak gitu loh, dan bukan yang merusak alam raya, ini bukan. Lanjut, Aryo. Dalam menyapu sampah, maka sang sapu jagat juga akan menggunakan semua sarana yang ada di alam raya. Cuman sarana yang digunakan tuh mungkin tidak dimengerti oleh manusia kekinian, manusia zaman sekarang gitu ya. Karena memang beliau punya cara dan bahasa sendiri, punya tata cara sendiri dan punya peralatan sendiri gitu kan. Gitu. Pengkinya beda sama kita, sapunya juga beda sama kita gitu. Vacuum cleaner kali ya. Vacuum cleaner. Oh, vacuum cleaner lain. Lain tuh, Aryo. Vacuum cleaner Reka Dewata. Colokannya di mana? Oh iya, bingung juga gue. Ayo, beberapa sarana adalah milik sang Hyang Putra Bayu. Ya, nanti akan dijelaskan di bawah. Soalnya kalau tak ceritakan lebih awal kan nanti malah duluin. Lanjut, Aryo. Salah satu kekuatan untuk mengumpulkan sampah digunakan oleh sang sapu jagat adalah Aji Jolo Sutro, Pengki. Ya, itu ada nama Jayaka Wijaya, namanya seperti itu, cuman mungkin tidak perlu dijelaskan. Lanjut, Aryo.
Karena Jolo Sutro akan ditebar oleh sang sapu jagat sampai ketinggian yang cukup dan tidak terlihat. Maka pada saat Jolo Sutro digelar, sebaiknya berhati-hati di ketinggian. Itu cuman cuman dongeng lo ya. Jadi nanti setelah jamur dibawa keluar, supaya tidak terjadi musibah yang berkepanjangan, maka beliau akan nyebar Jolo Sutro, akan ngerukupi dengan Arcopodo akan dikerukupi dengan Jolo Sutro oleh beliau untuk supaya nantinya gampang bawa perginya gitu kan, yang dianggap merusak manusia itu. Pengkinya berarti ini Om ya. Kalau misalkan Aryo tiba-tiba terbang gitu, ya kecantol loh. Kecantol lah Aryo terbang. Hati-hati kalau orang yang punya Ajidami Ageng kan bisa terbang. Nah, itu nanti mending jangan mabur dulu gitu. Lanjut. Kalau suka iseng. Ya, 55. Enggak, bukan. 55 bener ya. Karena setelah Jolo Sutro ditebar, hewan sekecil burung juga akan terkena Jolo Sutro tersebut. Itu nggak kelihatan dan sangat rapat, tapi selektif sebenarnya. Tapi ya itu sebaiknya jangan menggunakan Ajidami Ageng dulu ya. Betul. Berarti aku pakai kumbolo gede aja. Kok dibakar? Ngapain? Ngapain dibakar? Ayo, bahkan hewan sekecil serangga juga tidak akan tidak akan lepas dari jeratan Jolo Sutro. Ya, lanjut dulu. Ini di kumbolo gini. Oh, kecoa kena. Iya, kecoa kena berarti Om ya? Kena. Oke, seneng banget Aryo ya, karena nggak. Ini anti kecoa. Di rumahnya Aryo belum tahu. Anti kecoa banget soalnya nih. Ini kalau ada request nih kecoa, tolong disapu semua gitu. Nggak berguna. Ayo, 57. Jolo Sutro yang akan digunakan oleh sang sapu jagat bukan jaring yang kaku, tapi justru jaring yang sangat lentur. Lentur banget sih. Lentur banget memang. Tapi kuat. Tidak gampang ditembus. Ditembus. Lanjut Aryo. Obat. Yuk, meskipun lentur, kekuatan Jolo Sutro sangat kuat sehingga tidak akan mudah ditembus oleh benda sekuat apapun. Aku udah kebablasan lu ceritanya, dilanjut aja. Ayo, Lex. Juga sudah dapat dipastikan bahwa benda seperti ini pun bisa digunakan. Mana sih? Benda seperti ini pun pasti tidak akan bisa lewat. Ayo jelas lah, kalau itu kecantol tibo itu mesti malah jatuhnya mundur itu kalau seperti itu, karena kena terus kayak serangga aja kena ya. Kayak kena kepelintengan. Itu kayaknya lebih cocok nanti dijadikan panci itu. Itu kalau dipakai untuk masak kayaknya cocok dijadiin wajan. Aku lagi belajar masak. Ya. Kebetulan butuh ini slicer sama apa namanya yang buat motor. Apa? Ya kita mungkin moga-moga nanti setelah selesai jamur tipe itu paling tidak dapat pecahannya itu kayak gituan buat bikin panci atau wajan gitu ya. Kita dapat ada door prize ya, door prize ini alat dapur. Jual besi tua. Jual besi tua. Ini abis ini banyak kaya. Oke. Bahkan sebesar dan sekuat apapun tenaga yang bisa digunakan akan tetap terjerat sang Jolo Sutro. Ya, lanjut aja. Tadi kan udah mirip kata-katanya. Itu roketnya sih. Jolo Sutro sangat tahan dengan semua jenis benturan. Ya, nggak perlu jelasin. Lanjut aja. Jolo Sutro juga sangat tahan atas segala jenis ledakan, sehingga Jolo akan mudah robek. Ya, udah lanjut aja. Maka, di zaman ketika sang sapu jagat mulai menggelar Jolo Sutro, akan banyak peristiwa benda terbang jatuh dengan arah mundur. Ya, itu untuk dagelan ya. Tapi ini dongeng loh ya, jadi jangan dipercaya. Gitu. Iya, jangan dipercaya. Guys. Jangan dipercaya. Kalau ada yang jatuh mundur ya dianggap aja kebetulan. Kok dia mungkin pilotnya lagi pengen mundur gitu. Lanjut. Kepencet reverse. Gitu. Berarti kayak karung yang dibawa itu kan ya Om. Karena kan Jolo Sutro ngangkat gitu. Kayak karung bentuknya, iya benar. Hebat juga orang sana. Ayo kita lanjut. 64. Itu ikan atau apa sih? Ikan. Apel. 64.
Bagi sang sapu jagat, Jolo Sutro seperti tempat menampung sampah sementara yang akan digunakan untuk membersihkan alam raya. Ya digambarkan dia bawa karung itu kan karungnya itu harusnya kan itu tempat sementara sebelum dipindahkan toh. Lanjut Aryo. Ya, cepetan ya sekolah. Cuman karena beliau bisa Triwikromo ya jadi bisa jadi gede banget gitu kan. Lanjut. Trust me. 65. Maka di tanah Sabrang biasanya digambarkan sang sapu jagat selalu mengikuti sosok yang mengenakan pakaian merah putih. Juga selalu digambarkan membawa karung untuk mengambil hal-hal yang dianggap tidak baik. Ya itu pasti harusnya pada tahu ya siapa sang sapu jagat dan siapa Sabda Palon kan. Sabda Palonnya pakai merah putih terus kan kemana-mana kalau di sana untuk supaya orang ingat bahwa aku di sini loh gitu kan. Coca-Cola. Lanjut Aryo. Ayo, next. 60. Selain mempunyai karung, maka sang sapu jagat juga mempunyai sapu untuk melakukan tugasnya. Ya iyalah namanya sapu jagat, maksud punyanya pel. Ya pel punya kali ya. Pel jagat dengan kita. Vakum cleaner jagat. sang vakum jagat. Harusnya gitu lucu loh. Kan kalau sumpah Pak, lu bingung gak lu jadi sejarawan? Bingung gak? Lanjut. Gue bingung lu bacanya. Ini masih banyak. Ayo next. Salah satu jenis sapu yang akan digunakan oleh sang sapu jagat adalah Aji Maruto Sokti. Karena dengan jenis sapu ini akan mempermudah pengumpulan semua hal yang dianggap mengotori alam raya. Ya itu anunya beliau ya, makanya mungkin beberapa saat itu kadang-kadang sempat kelihatan ketika sedang uji coba peralatan gitu kan. Lagi quality control itu biar memastikan nanti lancar. Iya, lanjut. Jadi bersih. Maka semua yang ada di udara, termasuk semua jenis benda berbahaya, baik yang halus, terlihat ataupun tidak terlihat, akan tersapu menuju Jala Sutra. Ya, sudah jelas ya. Nggak perlu tak terkomentari. Lanjut, biar cepat selesai Aryo. 69, nice. Jagat akan sangat selektif dalam menyapu, karena bersembunyi dimanapun akan tetap ketahuan oleh beliau. Jadi, jika ada yang dianggap nanti bisa merusak alam raya, meskipun saat ini masih terlihat baik, juga akan disapu. Gambarnya lucu ya. Masalahnya itu aja. Kayak pernah lihat. Jadi mirip orang ya. Iya, itu kayaknya mirip orang. Jadi tuh di bawah tanah pun tetap kena. Tetap kena. Mau ngumpet dimanapun nggak akan bisa kalau salah sudah bertindak. Lanjut. Atau 70. Karena sang sapu jagat sangat paham mana yang bersifat merusak dan mana yang bisa menambah indahnya alam raya. Ya itu namanya dewa ya pasti tahu. Lanjut Aryo. Sang sapu jagat melakukan apa yang menjadi tugasnya. Maka Sang Hyang Betara Bayu akan membantunya. Sang dengan kekuatan penuh, seluruh dewa-dewi sampai Hapsoro Hapsari dari Kahyangan Panglulu akan dikerahkan semua untuk membantu tugas dari sang sapu jagat. Ya karena kan itu punyanya Betara Bayu yang dititipkan ke beliau dulu pada saat beliau mau melakukan tugasnya kan. Jadi ya ini memang seperti itu. Oke, jasa sewa alat. Piket. Piket. Wih. Kayak pernah lihat kayak planet. Maka Sang Hyang Betara Bayu akan memberi pertanda kepada manusia di Arcapada dengan semakin terangnya kaki Kahyangan Pangluwung pada saat sang sapu jagat sedang melakukan tugas. Sekarang artinya kan berarti bumi tidak ditutupi apa yang berwarna hitam tadi gitu kan, abu berwarna hitam yang menutupi bumi, jadi nggak akan, kalau terjadi cuma sebentar karena orang supaya bisa melihat Pangluwung, kaki Kahyangan Pangluwung bersinar terang apa enggak. Kalau ketika masih bersinar terang supaya jangan ada yang ini toh, jangan ada yang menggunakan Aji Damiaking tadi kan, gitu loh. Tuh Kal, gitu ya. Lihat. Jadi beda kan teorinya sama teori orang lain gitu kan. Lanjut Aryo. Oke sih.
73. Pertanda yang diberikan Sang Hyang Puterbayu seharusnya bisa menjadi suatu pertanda agar pada saat Sang Sapu Jagat sedang melakukan tugasnya, sebaiknya manusia tidak berada di awang-awang, karena hal tersebut bisa mengganggu tugas dari Sang Sapu Jagat. Ya iya kan. Ya sekarang gini aja deh, kalau Arya lagi nyapu, terus kemudian Haskell duduk di daerah yang akan disapu sama Arya, godok juga kan. Aku pukul Om. Plak gitu. Kalau nggak ditendang suruh pergi gitu kan. Tar dulu mau duduk situ boleh, tapi tar dulu biar aku nyapu dulu gitu kan. Aku pakai damiaki mau terbang. Nah, ada yakin kena juga, kena pangcinya. Jangan. Ayo, 74. Pertanda selesai tugas dari Sang Sapu Jagat akan ditandai oleh Sang Hyang Puterbayu dengan meredupnya kaki Kahyangan Pangluwung. Ini yang kita terima dari ini ya, dari sastra kuno yang kita terima, dan sastra kuno yang kita terima pasti beda dengan yang diterima orang banyak, karena memang ya kita yang kita dapatkan memang beda dengan banyak orang gitu kan. Gitu aja, lanjut. Oke. Namun Sang Hyang Betara Wisnu juga menyadari bahwa manusia akan sangat susah melihat angkasa jika Sang Sapu Jagat sedang menjalankan tugasnya. Maka beliau juga akan memberi petanda agar semua yang berada di Arcapada untuk waspada dan berhati-hati. Ya karena bisa aja kan ketutup mendung atau ketutup awan gitu. Walaupun langitnya mungkin tidak sekotor seperti yang digambarkan. Kalau ada orang adu jamur tiba nanti akan begini-begini, mungkin tidak seperti itu, tapi tetap aja yang namanya awan pasti ada dikit-dikit gitu kan, karena awan itu juga diperluin kan. Lanjut Aryo. Oke. 76. Karena Sang Hyang Betara Wisnu juga sangat menyadari bahwa meski langit sudah cerah kembali, tapi Jala Sutra mungkin masih terpasang. Karena bagi Sang Sapu Jagat, keadaan tersebut belum benar-benar dianggap bersih. Ya, Betara Wisnu akan pasti menyadari di situ, dan beliau juga tidak mau ada orang korban gara-gara merasa sakti ke awang-awang, ini kejiret di situ kan. Lanjut Aryo. Yuk lanjut. Kita 77. Maka Sang Hyang Betara Wisnu akan menggunakan Sang Sumandiman untuk menandai bahwa kondisi belum tuntas supaya manusia tidak menuju awang-awang. Sumandiman itu wujudnya pecet kan, kalau pecet punyanya Betara Wisnu yang kalau sekali dikibatkan gitu kan, duor gitu kan, kayak gitu gambarnya yang keluar kalau ini. Dan biasanya Sumandiman itu kalau muncul itu akan kelihatan banget seperti di kondisi yang seharusnya tidak ada petir kok muncul petir lah, itu berarti Sumandiman sedang digunakan. Beliau pasti akan ada yang mendekat ke Jala Sutra. Ayo Taryo. Itu random ya Om ya berarti ya? Listriknya tiba-tiba ada petir, itu kaget sih. Ya kan beliau melihat dulu kira-kira akan di mana ada orang yang mau bergerak ke awang-awang, itu harus dicegah kan. Di situ random sesuai dengan daerah yang beliau jaga, yang sedang kalau beliau jaganya langsung satu arthropoda, tapi paling tidak itu ketika ada yang mau melewati daerah itu ya, mau ke awang-awang itu, makanya beliau stop dengan cara seperti itu. Lanjut Aryo. Ya, oke. Mumpung lagi di tengah nih, disclaimer dulu. Jadi untuk tim Atlantis Research Center itu tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Research Center dan Saudara Agung Bimo Sutejo. Apapun kita semua. Dan semuanya ya. Untuk informasi resmi, officialnya, dapat hubungi DM IG @VickyAnanda, @Rahardian_Parto Sentono, atau Jalute Jodamar. Jadi kalau mungkin yang cewek-cewek yang ragu nanya ke cowok, bisa nanya Mbak Vicky. Cowok-cowok yang ragu nanya ke cewek, ya bisa nanya Mas Rahardian. Lanjut lagi. Terus kalau cowok-cowok yang ragu nanya ke cowok gimana? Nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Nggak usah nanya.
usah Terus kalau nanya. cewek-cewek yang ragu nanya ke cewek gimana? Nggak usah. Itu ke Karyo aja gitu ya? Karyo aja. boleh. Ya SQL juga boleh. Jangan nanti susah jelasinnya kayak yang itu. Oke. Oh, oke. Wah, sombong om. Oh, pokoknya, 78. ayo 78. Ingat ya, kita tidak pernah memungut biaya apapun kecuali kuota kalau menonton. Ya. Kita juga Dan nggak dapat. kita ini apa namanya, kita ini kan cuma dongeng, jadi bukan suatu tempat yang mengajarkan sesuatu gitu kan. Jadi ini bukan ajaran gitu loh. Jadi Ini juga bukan, tidak wajib dipercaya. kita bukan dukun. Ayo Kita Oke, lanjut lanjut, 78. Sehingga jika masih ada petir muncul meskipun langit sangat cerah, itu menandakan belum selesainya tubuh jagat. Ya, karena kan yang dikhawatirkan itu adalah kayangan Pangluwung itu kan kelihatannya di saat malam hari lah. Bagaimana siang batasannya apa gitu? Siang kan nggak mungkin bisa lihat Pangluwung, kaki kayangan Pangluwung nggak mungkin kelihatan. Iya Karena langitnya terang gitu kan. Lanjut Aryo. Kita berarti 79. Sang Hyang Betara Wisnu juga akan memerintahkan Sang Hyang Dewa Sucitro untuk mengawasi Arcopodo agar tidak ada yang terkena efek Sang Sapu Jagat. Namun bagi yang dengan sengaja melanggar akan hanya karena ingin sekedar membuktikan, tidak akan beliau tolong agar pembuktian yang nekat itu memang nyata adanya. Itu kan haknya toh. Udah seperti halnya kita tahu kalau di depan sedang ada operasi zebra, terus kemudian pengen nyoba malah naik sepeda motor, tapi kemudian STNK, SIM, helm nggak dibawa semua gitu. Dengan sengaja kan memang pengen ditilang, beda toh dengan orang yang karena nggak tahu gitu. Nah, kalau nggak tahu kan Kurang dikasih ajar. peringatan. Gitu. Ya lanjut Aryo. 80. Sang Hyang Betara Wisnu juga akan 80. Sang Hyang Betara Wisnu juga akan menebar Aji Begonondo agar manusia lebih banyak tertidur saat Sang Sapu Jagat sedang bekerja. Ya. Sebenarnya yang kita ceritakan ini kan ada di Mandologiri ya, teman, masalahnya Mandologirinya kita mungkin beda dengan orang banyak. Lanjut. 81. Karena tugas Sang Sapu Jagat bukan hanya sekedar membuat bersihnya alam raya, tapi juga mengembalikan bumi, maka semuanya akan butuh waktu. Ya tidak bisa cepat, semuanya butuh waktu, sehingga memang harus ada kesabaran dalam menunggu itu kan, gara-gara ada yang adu jamur dipo tadi kan, ya salah bukan beliau loh ya. Lanjut Aryo. Nah, selain kembali pada putaran yang normal lagi, juga mengembalikan bumi pada posisi jalur yang benar. Supaya lintasannya kembali normal lagi, karena pasti akan sempat meleset dari lintasan itu. Makanya ya mending kalau hanya meleset dari lintasan, bisa aja kan jadi keputar balik gitu, jadi utara di selatan, selatan di utara. Ya kan? Maka bisa aja matahari terbit dari barat gitu. Makanya supaya itu semua tidak terjadi seperti itu, beliau harus mengembalikan itu gitu. Itu di dalam babat menyan yang kita terima ya, terutama di Mandologiri yang kita punya, jadi bukannya dimiliki banyak orang, karena mungkin yang kita punya. Lanjut Aryo. Oke, 83. Selain itu, tugas dari Sang Sapu Jagat juga harus menghilangkan efek domino dari munculnya jamur dipo, agar semua yang ada di alam raya bisa kembali normal. Mungkin sudah dijelaskan tadi ya, dilanjut aja. 84, termasuk mengatur ulang jarak beberapa benda angkasa agar bisa normal kembali dan tidak membahayakan bagi kehidupan yang ada di Arcopodo. Karena ketika bumi berubah rotasi, semuanya kan ada masalah perubahan vibrasi dan sebagainya, semuanya juga akan terkena pengaruhnya. Jadi semua bisa berubah-ubah, bisa berubah lintasan juga. Mempengaruhi lah, satu berubah itu pasti akan ada efek dominonya, maka beliau pasti akan berusaha mengembalikan semuanya itu. Lanjut Aryo. Berarti itu ngaruhin ini loh, kayak gravitasi, terus gejolak alam gitu-gitu dong. Iya, semuanya pasti ada efeknya kemana-mana itu. Karena besar nanti, seharusnya jamur diponya itu gede, karena adu jamur dipo loh, tapi kan gede loh. Apa? Ayo, Aduh.
Namanya ngadu Adu Jamur Dipo berarti? Bukan adu jago ya, adu jamur Dipo gitu. Oke. Apa namanya judi ayam itu? Oke, Din. 85. Setelah semua yang dianggap bisa merusak arca padat bisa terjaring, maka sang sapu jagat akan menarik semua jala yang beliau tebarkan. Ya, tapi butuh waktu loh ya. Dan ketika sedang itu semua sedang terjadi kan berarti ada peringatan dari Bathara Guru dan ada peringatan dari Bathara Bayu yang menurut versi babat menyan kita gitu. Oh, berarti yang tadi Nah, Bathara Wisnu itu juga berarti ya? Yang Aji... Ya, pokoknya itulah. Ya, itulah. Itulah. Karena beda loh, karena orang lain pasti akan terimanya beda sama kita. Ayo lanjut Aryo. Oke, 85. 6. 86. Salah satu kondisi yang akan bisa dirasakan adalah kembali sejuknya alam raya dan terlihat lebih indah saat selesai tugas sang sapu jagat. Ya, maka cerita tentang keberadaan bumi kepanasan itu tidak terjadi. Jadi jangan khawatir hari akhir zaman itu masih jauh sekali gitu kan. Kata-katanya kan begitu sebenarnya. Akhir zaman masih sangat jauh, jadi masih tidak perlu khawatir bahwa bumi akan berakhir gitu kan. Lanjut Aryo. Tapi kalau orang percaya bumi akan berakhir, kita tidak melarang. Ini dongeng. Iya, nggak melarang. Ini dongeng. Kalau percaya bumi udah berakhir 2012, kita juga nggak melarang. Karena kalau di versi kita itu kan ini kan masih zaman Kala Bendu, habis Kala Bendu masih Kala Subo, habis Kala Subo masih Kala Subogo, habis Kala Subogo masih Kala Suroto gitu, masih jauh banget. Lanjut Aryo. Oke, sih. 80 lagi. Apa sih? 87. Salah satu efek di tari Jala Sutra juga akan membuat peradaban besar yang selama ini menutup diri dari peradaban kekinian akan terbuka. TBK. Kan sudah difoto sama Aryo toh. Jala Sutranya belum dibuka, Aryo udah foto loh ternyata. Atas seizin Udah, Bapak lanjut. Ayo next. Oh, ya. Ayo masih banyak. Sehingga semua yang selama ini kadang terlihat samar akan menjadi terlihat sangat jelas. Gak perlu lanjut aja. Jadi bisa ada foto. 89. Termasuk hilangnya semua makhluk yang tadinya berkuasa dan siap memangsa manusia karena semua terkena Jala Sutra dari sang sapu jagat. Harusnya. Tapi ya itu, tapi apakah itu harus atau tidak nggak tahu. Tapi kalau versi kita begitu, jadi jangan khawatir akhir zaman masih sangat jauh, gitu kan? Karena satu zaman tuh satu zaman kolo tuh 3 mangsa kolo, 1 mangsa kolo 100 Aryo. Nggak perlu didefinisikan itu. Lanjut. Oke. Itu BTW itu ada di awal-awal, di 10 pertama itu kemarin habis baca soalnya. Oke, slide 90. Sehingga manusia bisa hidup dengan damai dan tidak ada yang punya niat untuk merugikan orang lain. Karena semua makhluk yang bisa buat tidak baik akan masuk ke dalam karungnya sang sapu jagat. Nah itu jadi yang ada yang makhluk yang bisa mempengaruhi orang jadi berbuat jahat itu jadi nggak ada gitu kan. Yang dimau beliau begitu. Lanjut Aryo. 91. Burung bisa kembali terbang bebas. Dan semua jenis hewan yang tadinya dianggap punah juga bisa akan dikembalikan. Mulai dinosaurus. Itu maksudnya burungnya Aryo atau burungnya Haskell itu? Aku emang melihat hewan. Dulu lepas. Lanjut. Oke, siap. Kalau Aryo emprit. Oke. Kurang ajar. Oke, last 92. Sehingga di masa itu menjadi momen bersatunya kembali seluruh peradaban. Dari peradaban yang paling awal sampai yang kita kenal saat ini. Dan seharusnya sejarah yang asli akan kebuka ya. Sejarah yang asli akan kebuka. Bener nggak sih Wilmo Tekto di Jawa Timur misalkan itu akan kelihatan. Bener nggak sih kerajaan ini ada di timur atau sebenarnya semuanya di Jawa Barat? Atau sebenarnya yang kita ketahui ini bahwa sejarah kita memang benar-benar belum kebuka semuanya gitu loh. Masih dekoinya semua atau memang sudah atau bagaimana itu akan terbuka nanti itu. Lanjut Aryo. Oke. 93. Sang Hyang Bathara Hanantaboga juga akan membantu agar Alcapada tidak bergetar.
itu nggak perlu dikomentari lah, karena udah ada penjelasannya di zaman apa dulu, lupa aku di episode apa gitu, lupa gitu. Kayak ada pernah. Lanjut Aryo. Oke, siap. Seluruh jenis naga, seluruh jenis naga yang menjaga Arcapada akan dibuat tenang agar bisa kembali tenang dan tidak bergetar. Tidak boleh kasih penjelasan karena dulu pernah diceritain. Lanjut Aryo. Di slide ini guys, di slide awal ya, di minggu-minggu pertama. Ya. Enggak minggu pertama sih. Belasan 20-an. Oke, lanjut. 95. Semua zat berbahaya bagi manusia tapi dibutuhkan Arcapada akan disembunyikan di kedalaman oleh Sang Hyang Anantaboga. Ya. Lanjut Aryo. Selama proses penyembunyian benda berbahaya tersebut juga butuh waktu, tapi akan dilakukan bersamaan dengan Sang Sapu Jagat dalam melakukan tugasnya, karena memang semua itu di bawah kendali Sang Sapu Jagat. Ya, karena beliau memang lebih tinggi daripada Bathara Hanantaboga dan Bathara Bayu dan Bathara dan ya itulah, pokoknya lanjut aja. Ya. Oke, 97. Semua benda berbahaya bukan hanya akan disembunyikan, namun juga akan dibuat agar manusia tidak bisa menjangkaunya. Tujuannya agar di kemudian hari tidak digunakan menjadi senjata pemusnah massal. Ya, beliau punya cara ya. Dia punya cara. Aryo aja kan bisa menyembunyikan dengan cara dibikin tidak kelihatan orang kan, apalagi beliau gitu loh. Ayo lanjut Aryo. Itu hoax guys. Oke, 98. Beberapa zat yang benar-benar berbahaya dan tidak dibutuhkan oleh Arcapada akan dimusnahkan oleh Sang Hyang Bathara Brahma. Oke, lanjut. Itu ada di Sastra Kumbolo Geni harusnya ceritanya, tapi ya itu kan penyakitnya beda. Lanjut Aryo. Punya. Sang Hyang Bathara Brahma memusnahkan zat berbahaya tersebut dengan menggunakan Aji Kumbolo Geni. Maka pada saat tersebut suhu di Arcapada akan meningkat drastis. Ya itu ada ceritanya adalah Sastra Kumbolo Geni, ada cerita itu, teman. Masalahnya cerita itu kemana ya nggak tahu gitu kan. Lanjut Aryo. Gila. Semua akan dilakukan bersamaan atas kendali Sang Sapu Jagat, sehingga akan berlangsung di dalam waktu yang cukup, tidak membahayakan bagi kehidupan yang tersisa di Arcapada. Lanjut aja biar cepat selesai. Oke, siap. Oke, 101. Sang Hyang Bathara Brahma juga sangat paham akan meningkatnya suhu yang bisa membahayakan kehidupan. Maka beliau akan melakukan bersama dengan segala agar efek yang menjadi tidak membahayakan kehidupan. Meskipun selama proses itu berlangsung, tentunya akan membuat situasi tidak nyaman bagi kehidupan. Mungkin tidak nyaman, tapi yang jelas tidak membuat kehidupan habis gitu loh. Jadi beliau juga menghitung itu ya. Jadi karena dewa itu pasti tahu. Lanjut Aira. Oke, 102. Sedikit lagi. Namun situasi tidak nyaman akan terjadi. Namun situasi tidak nyaman yang akan terjadi itu tidak akan berlangsung lama. Hal itu lebih baik daripada nantinya semua benda berbahaya yang masih tertinggal akan ditemukan oleh generasi berikutnya dan berpotensi dapat digunakan untuk merusak Arcapada. Ya nanti berarti cerita kalau subuh nggak terjadi dong kalau begitu, nggak terjadi ada kalau bendu kedua dong kalau masih ada yang tersisa gitu kan. Ayo tarik. Nggak sesuai jongko berarti nanti Om ya. Iya. 103. Karena menggunakan senjata pemusnah massal sebenarnya kan bagaikan ular menggigit ekornya sendiri, sehingga hal sebodoh itu seharusnya tidak terjadi lagi. Ya, lanjut. Terakhir, ayo. Oke. Purnoning Sang Sapu Jagat kabaan Laras Rum Puspito Arso Babar Gandorum Kang Imo Manipis Sang Muniworo Arso Nambah Endahing Arcopodo Samirono ugi mangsulaken kamulyaning Tribuana. Yaitu bagian dari Serat Mandologiri yang kita ambil ya, versi kita tapi bukan versi banyak orang. Lanjut, Aryo. Udah selesai ya? Udah kebiasaan. Kebiasaan tadi itu kan hanya untuk mengingatkan ya, makanya dahulu yang Tanah Jawa itu pelan-pelan tadi itu.
pelan-pelan makin lama makin anu gitu loh. Dah gitu itu aja deh yang dikomentari, yang lainnya nggak usah dikomentari lagi, bisa dibaca sendiri. Oke. Ini mau disclaimer dulu. Disclaimer terakhir. Jadi tim Ya. Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan juga saudara Agung Bimo Tejo, Atau kita Ari semua. Lukis, dan kita semua yang di sini ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut, bisa DM IG untuk perempuan, bisa ke @VickyAnanda. Kalau untuk yang pria-pria, dapat ke @rahardian_Arto_Sentono atau @Jalute_Jodamar. Ya, jadi tidak ada, kalau selain itu semuanya Bukan kita, oknum. bukan kita gitu kan. Ya maksudnya kalau kalau ke kita juga nggak masalah, kita bukan oknum juga. Ya. Kalau ke kita juga nggak masalah. Ya, gitu. Oke. Baik. Cuman tadi belum ada penjelasan tuh kalau misalkan cowok mau menghubungi cewek ke siapa. Terus kalau cewek mau menghubungi cowok ke siapa gitu belum loh. Itu bisa disimpulkan sendiri. Oke. Iya. Minggu depan masih sang Futsal Tajam, Mas? Aku lupa, pokoknya mungkin masih sih. Karena Oke. ini lagi ada beberapa hal yang mau kita cut kan supaya tidak kepanjangan gitu loh. Jadi nggak tahu apakah kita akan akhiri di minggu depan untuk masalah itunya, terus kita mulai dengan cerita yang lain atau mau kita lanjut lagi karena memang masih banyak tanda-tanda zaman yang seharusnya kita ungkap, tapi kan pada bosan pasti nanti kalau ungkap terus-terusan kayak gitu. Jadi mungkin sebagian untuk private di lingkungan kita aja gitu. Ya kan? Karena daripada nanti pada salah terima kok ceritanya ngono terus gitu. Oke, gitu ya. Jelas ya. Oke. Ya, baik. Langsung terima kasih untuk Bapak Agung, Romo Aryo, Nyai Vicky, Yang guys kalau untuk Eyang Rahardian, juga Mas Nogo juga terima kasih, Mas Dani Argi juga terima kasih, gambar luar biasa, dan terus Bos Marius juga luar biasa, terima kasih. Pak Iwan juga terima Sama kasih, banyak banget. ada lagi Bu Rusti sama Mbak Deno, makasih. Iya, juga Mbak Deno juga terima kasih. Jangan lupa beli tas Mbak Deno, bajunya Mbak Vicky juga. Sampai jumpa para menyanger, sampai minggu depan. Sehat selalu, jangan lupa pakai masker dan juga pakai hand sanitizer karena Omicron lagi meningkat. Iya. Stay safe, stay healthy, tetap semangat. Sampai jumpa Salam minggu menyan. depan. Salam. Tetap sehat. Bye-bye. Tetap sehat bersama dengan menyan. Iya. Jangan lupa bakar menyan guys setiap hari.